Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Suara gemilang Gao Yingji sangat kuat, setiap kata menembus ke kedalaman pikiran Long Hao Shen seperti jarum tajam. Bagi para ksatria, kata-kata mengambil risiko tidak akan pernah ada dalam kamus. Itu karena kamu tidak akan bertarung sendirian. Keamanan dan stabilitas akan menjadi kualitas dasar yang perlu kamu cari saat membuat pilihan. Saat ini, kamu perlu memperkuat kemampuan kamu untuk menilai dan memerintah. Kamu harus tumbuh menjadi pemimpin yang dapat meyakinkan rekan satu timnya sendiri, dan untuk ini, kamu akan memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Ini menekan, tetapi juga kekuatan motivasi. Dalam 3 bulan ke depan, saya tidak akan memberikan arahan apapun kepada yang lain, tetapi memfokuskan bimbingan saya hanya pada kamu. Jika yang lain melakukan kesalahan, kamu harus memperbaikinya. Tindakan orang lain akan menjadi sesuatu yang harus kamu putuskan. Dalam waktu 3 bulan, kamu harus menjadi pemimpin yang memenuhi kriteria kapten yang berkualitas. Mulai dari saat kamu menjadi kapten pasukan pemburu iblis tingkat prajurit pertama, hidup kamu tidak hanya menjadi milik diri kamu sendiri lagi, tetapi juga bagi seluruh tim. Demikian pula, setiap anggota tim telah menyerahkan hidup mereka kepadamu. Tanggung jawab yang berat ini akan mengharuskan kamu untuk terus melakukan upaya besar untuk menanganinya dengan benar. Pada titik ini, kata-kata Gao Yingji menjadi berat, dan suasana di dalam gerbong berubah menjadi khusyuk. Penampilan semua orang jatuh pada Long Hao Shen. Long Hao Shen menarik napas dalam-dalam, perlahan mengulurkan tangan kanannya ke depan. Dengan nada yang dalam, dia berkata, "Jangan pernah meninggalkan. Jangan pernah menyerah. Saya, Long Hao Shen dengan ini berjanji, saya tidak akan pernah meninggalkan rekan satu tim saya akan menggunakan hidup saya untuk mempertahankan kehormatan tim dan menjaga kalian masing-masing tetap aman. Pedangku akan ditarik ke hadapanku untuk kalian semua, dan perisaiku akan memblokir musuh kita yang paling kuat." "Bagus!" Sima Xian berteriak keras. Dengan suara sederhana, tangannya diletakkan di tangan Long Hao Shen. Lin Xin dan Han Yu juga mengulurkan tangan mereka sendiri ke depan, menempatkan tangan mereka di atas dua lainnya. Wang Yuan menamparkan tangannya dengan paksa, menyengat tangan Lin Xin dan menyebabkan dia meringis kesakitan. Chen Yinger dengan gesit meletakkan tangannya di atas tangan Wang Yuan, berdiri tegak dengan tangannya yang lain menekan dada kecilnya. "Aku juga tidak akan menyeret semua orang ke bawah." Tangan Keyer diam-diam diulurkan dan ditekan di bawah telapak tangan Long Hao Shen. Dan pada saat itu, cakar besar juga terentang ke depan, diletakkan di atas Chen Yinger dengan jeritan. "Itu sebenarnya Hao Yue." Chen Yinger menatap lekat-lekat pada orang ini. Tapi kemudian, ketiga kepala Hao Yue berbalik pada saat yang sama, matanya melihat ke atas dan ke bawah. Penampilan itu jauh lebih mirip manusia daripada banyak manusia, membuat jantung Chen Yinger berdetak kencang. Long Hao Shen berkata dengan keras, "Kami adalah tim, kawan yang dapat mempercayakan punggung mereka satu sama lain." Kelompok itu berbicara serempak, "Jangan pernah meninggalkan. Jangan pernah menyerah." Ini adalah pernyataan Hao Yue. Melihat pemandangan ini, Gao Yingji tidak bisa membantu tetapi mengencangkan bibirnya. Dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke hari itu, 20 tahun yang lalu, ketika pasukan pemburu iblisnya sendiri didirikan. Tapi sekarang, teman-temannya telah tiada. Apa yang tidak diharapkan Gao Yingji adalah bahwa kelompok anak muda ini akan bertindak dalam kohesi begitu cepat. Tanpa ragu, ini benar-benar awal yang baik. "Paman, pasukan pemburu iblis sangat menarik. Aku juga ingin masuk ke pasukan pemburu iblis." Si Xiaoxue melihat para pemuda ini, penuh rasa iri, dan kemudian bergumam di telinga Gao Yingji. Gao Yingji, yang awalnya sudah terbakar amarah terhadapnya, segera merasakan gelombang kemarahan lain keluar darinya dan dengan tenang menolak permintaan si Xiaoxue, "Duduklah. Jika kamu ingin menjadi anggota pemburu iblis, berlatihlah dengan baik untuk saat ini. 5 tahun kemudian, kamu akan memiliki kesempatan." Mata si Xiaoxue berbinar, "Paman, jadi apa jawabanmu?" Gao Yingji melihat kereta itu. "Mari kita bicarakan dalam 5 tahun. Meskipun kereta itu membawa begitu banyak orang, termasuk Hao Yue yang berbobot berat, itu masih maju dengan cepat.
8 kuda besar menariknya dengan sekuat tenaga sampai matahari terbenam, hanya beristirahat sekali dalam 1 jam. Mereka akhirnya berhenti di kota berukuran sedang. Setelah seharian melakukan perjalanan, mereka secara mengejutkan sudah menempuh jarak 250 km. Di jalan, kelompok Long Hao Shen sedang mengembangkan energi spiritual dan keretanya agak tenang. Di bawah pengawasan Gao Yingji, mereka secara alami tidak membuang waktu. Setiap kali energi spiritual mereka meningkat, peluang mereka untuk bertahan hidup di medan perang juga akan meningkat. Untuk perjalanan ini, kota ini adalah perhentian pertama mereka. Ketika tiba di depan hotel, mereka melihat bahwa mereka berada di sebelah 9 gerbong lain yang tampak serupa, pasukan pemburu iblis lain yang baru dibentuk jelas telah tiba lebih awal. Keuntungan pertama yang mereka pegang dalam kapasitas mereka sebagai anggota pasukan pemburu iblis dapat dilihat. Ubin titik pencapaian yang mereka miliki di lengan kiri mereka memungkinkan mereka untuk beristirahat di salah satu hotel di aliansi secara gratis. Pada saat yang sama dia memberitahu mereka tentang fakta ini, Gao Yingji juga memberitahu mereka bahwa, sebagai prajurit kelas pasukan pemburu iblis, mereka juga akan mendapatkan diskon 10% di rumah lelang. Perlakuan istimewa ini akan meningkat seiring dengan tingkat pasukan pemburu iblis mereka. Pasukan pemburu iblis adalah elit sejati dari aliansi kuil, yang menjelaskan perlakuan ini. Lagi pula, mereka sering harus menghadapi musuh yang kuat, jadi bagaimana mungkin mereka tidak mendapatkan bantuan untuk melindungi hidup mereka dengan lebih baik. Setiap orang memiliki kamar untuk diri mereka sendiri, dan setelah makan sederhana, Gao Yingji mendesak mereka untuk beristirahat dengan baik setelah kembali ke kamar mereka sendiri. Long Hao Shen memimpin tangan Keier, melihatnya pergi ke kamarnya. Keier, kamu juga lelah setelah hari perjalanan ini, pergi istirahatlah lebih awal. Karena itu, dia akan berbalik dan pergi. Dengan membalik pergelangan tangannya, Keier meraih tangan Long Hao Shen, tongkatnya mengetuk tanah, dan menutup pintu kamar. Melihat apa yang dia lakukan, Long Hao Shen langsung merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, wajahnya yang tampan mulai sedikit memerah. Seorang anak laki-laki dan perempuan sendirian di sebuah ruangan, situasi ini sendirian agak meragukan. Tolong temani aku sebentar, apakah tidak apa-apa? Keier bertanya dengan suara lembut. Bagaimana Long Hao Shen bisa menolak permintaannya ketika dia bertanya seperti itu? Sambil memegang tangannya, dia menjawab, baiklah. Saling berpegangan tangan, kedua pemuda itu duduk di sofa, tubuh mereka mendekat satu sama lain. Merasakan pesona yang indah namun terpencil datang darinya, hati Long Hao Shen tidak bisa tenang sedikit pun. Di dalam gerbong, meskipun mereka duduk bersebelahan, ada juga orang lain yang hadir. Tapi sekarang, mereka hanya sendirian. Long Hao Shen tidak bisa membantu tetapi mengendurkan tangannya yang memegang pinggang Keier. Dia tidak melawan, sebaliknya memanfaatkan ini untuk bersandar di bahunya. Keduanya menghargai momen damai dan hangat ini. Meskipun jantung Long Hao Shen berdetak sangat cepat dan wajahnya memanas, perasaan ini, baginya, adalah yang paling menyenangkan. Dia tidak merasakan ketidakpuasan sedikit pun, hanya memegang pinggang Keier lebih dekat. Sungguh, karena baru berusia 14 tahun, dia pada dasarnya tidak tahu apa yang harus dia lakukan di saat-saat seperti ini. Keier adalah hartanya yang paling berharga, jadi dia tidak akan berusaha melakukan apapun padanya. Setelah waktu yang lama, Keier bergerak sedikit, duduk tegak, dan bertanya, Hao Shen, apa yang kakek Seng Yue katakan padamu hari ini? Long Hao Shen terbangun dari kehangatan yang tenang ini, dia bilang aku harus menjagamu dengan baik dan melindungimu. Keier sedikit terkejut, itu saja. Long Hao Shen menjawab, dia juga mengatakan bahwa saya dapat melakukan hal yang sama seperti kamu di masa depan dan memanggilnya kakek, dan bahwa kamu memiliki kehidupan yang sangat sulit. Seluruh tubuh Keier bergetar. Melihat Long Hao Shen tepat di matanya, dia bertanya dengan sedikit harapan, apakah dia benar-benar mengatakannya? Itu benar, bagaimana dengan itu? Long Hao Shen menatapnya dengan bingung. Detik berikutnya, dia melirik Keier, yang matanya lembab dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Melihatnya dalam penampilan ini meningkatkan gairahnya lebih jauh. Long Hao Shen segera merasakan sakit di hatinya, buru-buru menariknya ke dadanya, Keier, jangan menangis. Ada apa? Bersandar di dadanya yang hangat, tubuh Keier berangsur-angsur berhenti gemetar. Perlahan melepas. Kerudung yang menutupi wajahnya,
Dia menempelkannya di dekat dadanya, kedua lengannya melingkari pinggangnya. Hao Shen, apakah kamu ingin mendengarkan masa laluku? Keir bertanya. Long Hao Shen dengan lembut menjawab, selama kamu bersedia menceritakannya kepada saya bersedia mendengarkan. Suara Keir lembut dan membawa sedikit kegelisahan, saya adalah orang yang tidak memiliki masa kecil. Di mata orang lain dari kuil assassin, saya adalah semacam putri. Tetapi jika saya punya pilihan, saya lebih suka hidup sebagai gadis biasa. Warisan kuil assassin kami sama sekali tidak sesederhana kuil ksatria atau kuil prajurit kamu. Siapapun memiliki kemungkinan untuk belajar bagaimana menjadi seorang pembunuh. Satu-satunya persyaratan adalah memiliki persepsi dan bakat bawaan yang sangat tinggi. Membina seorang assassin jauh lebih sulit daripada membina seorang ksatria atau seorang pejuang. Itu mengharuskan seseorang untuk mengerahkan banyak upaya fisik dan mental. Jadi, di dalam kuil assassin, metode pelatihan rahasia dirancang. Ini dapat digunakan pada anak-anak berusia sekitar 3 tahun untuk menentukan apakah mereka memiliki bakat kultivasi bawaan atau tidak. Selama bakat bawaan mereka tidak terlalu biasa-biasa saja, memenuhi setidaknya persyaratan dasar untuk mampu menjadi seorang pembunuh yang memenuhi syarat, mereka akan diasuh oleh kuil assassin. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen mendengar Keir berbicara begitu banyak. Pada saat itu, dia adalah satu-satunya pendengarnya, dengan lembut memegang tangannya dan mendengarkan ceritanya. Pada usia 3 tahun, saya ditemukan memiliki energi spiritual internal bawaan yang melebihi 90, menjadikan saya yang disebut Putri Suci Samsara. Mendengar kata-katanya, Long Hao Shen langsung terkejut, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mendengarkan kelanjutan ceritanya. Pada saat itulah mimpi buruk saya dimulai. Jejak kesedihan yang mendalam muncul di wajah cantik Keir. Sebagai anak berusia 3 tahun, saya awalnya seharusnya dimanjakan oleh orang tua saya, bermain tanpa peduli atau khawatir tentang apapun. Namun, saya tidak pernah bersama anak-anak seusia saya. Pada saat saya baru berusia 3 tahun, saya dibawa oleh kakek saya ke gua yang gelap dan dingin. Di sana, saya tidak punya kerabat, dan bahkan tidak punya makanan. 7 hari dari 7, satu-satunya hal yang menemaniku adalah belati hitam yang melayang di udara. Saya menangis, dan saya menangis. Saya memanggil ayah saya, untuk ibu saya. Tetapi bahkan ketika suara saya menjadi serak, bahkan ketika air mata saya mengering, tidak ada jawaban sedikit pun. Saya merasa kedinginan. Saya sangat takut. Bahkan jika saya baru berusia 3 tahun pada waktu itu, saya masih dapat mengingat semuanya dengan jelas. Tidak ada yang datang untuk menyelamatkan saya, tidak ada seorang pun. Saya harus menanggung hawa dingin dan ketakutan, sendirian kesadaranku berangsur-angsur lenyap, indraku tumpul. Saat itu, saya adalah seorang anak berusia 3 tahun yang bahkan tidak tahu apa itu, keputusasaan, tetapi saya merasa bagian dalam tubuh saya sedingin gua itu. Aku membenci mereka, aku benci kakek, aku benci ayah, aku benci ibu. Saya benci semua orang. Kenapa mereka harus membuangku di tempat seperti itu? Pada titik ini, Keir sudah bermandikan air mata. Long Hao Shen tidak akan pernah menyangka bahwa dia benar-benar akan memiliki pengalaman seperti ini. Bagi seorang anak berusia 3 tahun, betapa menyakitkan dan menyedihkannya itu. Pantas saja Keir selalu begitu dingin. Semuanya sebenarnya berasal dari waktu itu. Long Hao Shen hanya merasa hatinya kesakitan. Dia menggunakan kekuatan untuk memeluk Keir, memeluknya erat-erat. Dia ingin mengirimkan kehangatan tubuhnya padanya, untuk mempengaruhi tubuhnya dan es di hatinya. Keir juga memeluknya lebih dekat, hatinya hancur ketakutan dan merasa seolah-olah dia baru saja kembali ke tempat lembab yang suram yang hanya dingin dan gelap, sampai-sampai kukunya menggali ke dalam daging punggung Long Hao Shen, tubuhnya gemetar berulang kali. Untuk waktu yang lama dia tidak bisa tenang sama sekali. Sejak saat itu dan seterusnya, ayah, ibu, kakek, nenek, dan kakek buyut, itu tidak lebih dari nama. Saya membenci mereka, dan tidak akan menganggap mereka sebagai saudara. Karena keegoisan mereka, saya membenci mereka. Bahkan jika apa yang mereka lakukan adalah demi seluruh aliansi kuil. Apakah mereka memikirkan perasaan saya? Mulai dari saat itu juga, saya bukan lagi kerabat mereka, tetapi hanya senjata sedingin es, senjata dengan kemungkinan menangani lebih banyak kehancuran daripada apapun.
Keyer berbicara sekali lagi, mungkin karena kehangatan yang datang dari tubuh Long Hao Shen atau dari fakta bahwa sebagian es dalam dirinya telah larut. Menggigil tubuhnya berangsur-angsur menjadi tenang, tetapi suaranya sama mencemooh seperti sebelumnya, dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan. Dia menyimpan kata-kata ini di dalam hatinya selama lebih dari 10 tahun, dan sekarang dia bisa memberitahu orang lain semua yang terus dia tekan. Dia merasa bahwa hatinya agak lebih damai. Setelah 7 hari penuh, saat saya hampir pingsan, saya melihat sosok hitam muncul seperti bola kabut dan menggali ke dalam tubuh saya. Dikonsumsi oleh keputusasaan, saya tenggelam dalam kesendirian mutlak. Kemudian, saya kehilangan semua kesadaran akan lingkungan sekitar. Ketika saya terbangun dari dunia yang sedingin es itu, anggota keluarga saya mengelilingi saya dengan wajah heran. Kemudian, saya mendengar mereka berbicara tentang tungku spiritual samsara dan belati samsara. Pada saat itu, benjolan hitam dan belati dimasukkan ke dalam tubuh saya. Pada hari yang sama, saya kehilangan indera penciuman saya. Dan kemudian, saya mengetahui bahwa, kali ini, saya telah kehilangan kesadaran selama total 2 tahun. Ketika saya bangun, saya sudah berusia 5 tahun. Long Hao Shen menarik napas keheranan. Apakah itu kekuatan yang kamu gunakan tempo hari? Keyer mengangguk ringan. Tungku spiritual samsara, peringkat pertama di antara semua tungku spiritual. Tipe serangan. Sebelum saya, 1 orang memilikinya. Orang itu termasuk mantan generasi kuil assassin kami. Melihat tungku spiritual ini, dia menyerbu Kaisar Dewa Iblis peringkat pertama. Pada akhirnya, keturunan samsara itu mati oleh tangan Kaisar Dewa Iblis, tetapi yang terakhir juga mati segera setelah itu dan Kaisar Dewa Iblis berikutnya menggantikannya. Selama masa krisis bagi aliansi, peristiwa itu berhasil terhenti untuk beberapa waktu yang berharga. Pada saat itu, Keyer tampaknya sudah tenang, meskipun cengkeramannya di tubuh Long Hao Shen masih erat. Sensasi tubuhnya yang duduk di paha Long Hao Shen membuatnya hampir melupakan kesedihan yang dia rasakan karena dia. Tungku spiritual samsara sangat kuat. Terutama dengan artefak ilahi, belati samsara, ia memiliki lebih banyak kekuatan membunuh yang bahkan dapat kamu bayangkan. Keturunan samsara yang hidup pada masa itu, setelah baru saja mencapai langkah ke-9, telah menghadapi Kaisar Dewa Iblis yang energi spiritual internalnya mendekati 1 juta ketika energi spiritual internalnya sendiri bahkan belum mencapai 200.000. Hanya dengan tungku spiritual samsara dan belati samsara saja, dia berhasil menyeret Kaisar Dewa Iblis ini ke sisi lain bersamanya, menjadi pahlawan terbesar kuil assassin kita. Namun, mengolah tungku spiritual samsara datang dengan biaya yang luar biasa. Pada titik ini, suasana hati Keyer tampak jauh lebih gelap. Untuk mendapatkan persetujuan dari tungku spiritual samsara dan belati samsara, memiliki fisik samsara adalah prasyarat pertama. Dibutuhkan seorang pembunuh untuk memiliki energi spiritual internal yang melebihi 90. Di bawah pengaruh tungku spiritual samsara, energi spiritual internal saya bahkan telah melampaui level puncak 100. Untuk sepenuhnya menggunakan kekuatan sebenarnya dari tungku spiritual samsara, selain pelatihan tanpa henti, tubuh juga tunduk pada cobaan terus-menerus yang dapat mencapai yang dapat disebut penyiksaan. Sejak hari itu dan seterusnya, panca indera saya dinonaktifkan secara bergantian. Pertama, itu adalah indera penciuman, indera pendengaran, dan kemudian indera perasa. Dan dalam proses ini, waktu yang paling mengerikan adalah ketika saya kehilangan indera peraba dan tidak bisa merasakan apa-apa. Pada saat itu, ketika saya tidak bisa merasakan atau memahami apapun, saya bahkan tidak bisa mengendalikan tubuh saya dan dibaringkan di tempat yang dingin selama 2 tahun penuh sebelum akhirnya pulih. Kemudian yang terbaru saya hilang adalah indera penglihatan. Dan karena itu, saya saat ini buta. Saat dia berbicara, Keyer menarik tangannya dari punggung Long Hao Shen, dengan lembut membelai wajahnya. Jauh di lubuk hati, Long Hao Shen gemetar. Selama ini, dia tahu bahwa jalur kultivasinya tidak hanya bergantung pada bakat bawaannya, tetapi juga pada usaha keras. Tetapi dibandingkan dengan pengalaman Keyer, berapa nilai usahanya sendiri? Untuk mencapai hasil saat ini, berapa banyak siksaan yang harus ditanggung Keyer? Beberapa kali, saya hampir tidak tahan lagi. Terutama pada waktu dan tempat itu ketika saya bahkan tidak bisa bergerak sedikit pun selama 2,5 tahun, saya benar-benar menjadi gila.
Pada saat itu, saya tidak lagi memegang keterikatan apapun pada kehidupan. Setelah disiksa ke tempat yang begitu tinggi bahkan lebih buruk dari kematian. Tapi ketika pikiran itu muncul, siluet seorang yang bodoh kecil muncul di hatiku. Seseorang tanpa kemampuan sedikit pun, tetapi yang melindungi saya dengan tubuh dan hidupnya. Menghadapi musuh yang sangat kuat, si bocah bodoh ini melangkah maju dengan berani, bersedia mempertaruhkan segalanya untuk melindungiku yang baru saja dia temui beberapa saat sebelumnya. Dan justru orang bodoh itulah yang meninggalkan benih kehangatan dalam diriku. Dengan kehangatan yang dibawa benih ini kepada saya akhirnya merasakan kerinduan akan kehidupan, menantikan hari saya dapat membayar kembali hutang itu. Antisipasi itulah yang membantu saya bertahan. Setiap kali saya tidak dapat menanggung tungku spiritual dari efek samping samsara lagi, saya akan memikirkan orang bocah bodoh yang mengatakan dia akan melindungi saya pada waktu itu ketika saya kehilangan suara saya bersama dengan indera perasa saya. Si bocah bodoh itu adalah kamu, bocah bodoh yang baik hati itu, bocah bodohku. Pada titik ini, air mata mengalir dari mata Keyer sekali lagi. Perbedaannya adalah, kali ini, mereka bukan air mata kesakitan dan kesedihan lagi, tetapi yang ini hanya dipenuhi dengan kehangatan dan kebahagiaan. Long Hao Shen menjawab dengan kosong, kamu adalah gadis kecil sejak saat itu. Kesedihan Keyer tiba-tiba berubah menjadi kebahagiaan, kamu benar-benar bodoh. Jika bukan karena fakta bahwa saya mengenali kamu, mengapa saya membiarkan kamu mengantar saya pergi pada hari itu? Long Hao Shen benar-benar terkejut, tapi setelah kita dewasa, aku bahkan tidak bisa mengenalimu. Bagaimana kamu mengenaliku? Keyer dengan lembut membelai cincin Forget Me Not di tangannya. Hari itu, kamu sepertinya telah mengembalikan senjatamu ke dalam sebuah cincin. Pada saat saya hendak pergi, saya tiba-tiba merasakan fluktuasi energi yang datang dari cincin Forget Me Not. Saya telah memakainya sejak saya masih muda, jadi saya sangat akrab dalam hal itu. Setelah itu, untuk memeriksa apakah itu benar-benar cincin inilah yang saya biarkan kamu mengambil tangan saya. Lalu, setelah aku bertanya siapa namamu, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa kamu bocah bodoh itu? Agar kamu ingin membantuku, seorang gadis buta yang bahkan tidak kamu kenal, kamu masih baik hati seperti sebelumnya. Jadi seperti itu, aku bertanya-tanya mengapa sikapmu berubah begitu tiba-tiba hari itu. Long Hao Shen menyadarinya. Keyer berkata dengan tenang, aku benar-benar tidak menyangka bahwa aku akan melihatmu begitu cepat. Awalnya, saya ingin mengatasi cobaan terakhir tungku spiritual samsara sebelum mencari kamu. Saya tidak tahu berapa banyak kamu akan berubah, tetapi tetap saja, saya ingin mengembalikan kehangatan yang kamu berikan kepada saya hari itu. Tapi kamu muncul di hadapanku begitu tiba-tiba. Mungkin itu takdir. Tahukah kamu? Saat-saat itu adalah yang paling bahagia dalam hidup saya. Untuk menunggu setiap hari sampai kamu mengantar saya, berjalan di jalan pendek ini, dipimpin oleh kamu. Benih kehangatan di hati saya tampaknya tumbuh, dan hari itu kamu mengatakan kamu akan melindungi saya seumur hidup, saya tahu bahwa saya akhirnya tidak sendirian lagi. Selama aku bisa berada di sisimu, aku akan merasa bahwa aku sebenarnya adalah seseorang dan bukan senjata pembunuh. Tentu saja kamu bukan senjata, kamu adalah manusia. Kamu adalah Keyerku. Long Hao Shen memeluknya erat-erat, seolah takut kehilangannya. Keyer menutup kedua matanya, masih bersandar di dada Long Hao Shen dan dihangatkan oleh napasnya berangsur-angsur menjadi tenang, dia sepertinya tertidur dalam pelukan Long Hao Shen. Meringkuk di dada Long Hao Shen, dia sedang tidur nyenyak, tetesan air mata berkilau mengalir dari bulu matanya yang panjang, wajahnya yang pucat tampak berwarna merah muda yang memunculkan kehangatan, dan sudut mulutnya mengungkapkan senyum kepuasan. Dia tertidur lelap, sedemikian rupa sehingga dia bahkan tidak menunjukkan reaksi sedikit pun ketika Long Hao Shen dengan lembut mengangkatnya ke tempat tidur. Setelah itu, Long Hao Shen berencana untuk pergi tetapi cengkeraman Keyer erat, terlalu kencang. Pada akhirnya, dia tidak mau meninggalkannya seperti itu. Melihat wajah tidurnya yang tenang, Long Hao Shen merasa sangat nyaman. Dia dengan hati-hati menarik tangan Keyer sebelum mengambil tubuh lembutnya di lengannya dan menarik selimut ke atasnya, lalu berbaring di sisinya, dengan selimut memisahkan mereka berdua. Dengan cara ini, kedua pemuda itu tidak akan memiliki kontak tubuh yang berlebihan. Dia tidak ingin, dengan cara apapun, menyakiti Keyer sedikit pun,
bahkan jika itu hanya dipermalukan sejak dia bangun. Kehausan Keir akan kehangatan Long Hao Shen telah melampaui keterikatannya sendiri pada pelatihan. Dia ingin memberinya kehangatan ini. Dengan lembut mencium keningnya, dia menyatakan, "Aku akan menjadi milikmu selamanya. Aku akan menjadi milikmu selamanya."